Terima kasih banyak ya Pak. Ya, oke. Kita mulainya dari mana dulu? Dari swaklola atau yang dari katalog atau dari tendernya? Swaklola atau mana dulu? Bapak Ibu yang prioritas. Ya, swaklola yang ada tahun ini itu swaklola tipe berapa? 2, 3, 4. Oh, berarti swaklolanya secara umum ya. Oke, kalau memang begitu, jadi begini. Kalau memang secara umum, jadi gini. Ya, oke, Bapak Ibu, kita bahas dulu ya. Nanti kita bahas tahapannya dan kita bahas nanti dokumen-dokumennya. Jadi nanti setiap step by step swaklola itu dokumennya seperti apa, nanti Bapak Ibu harus siapkan. Nah, kalau tipe 2 dengan mana? Perguruan tinggi negeri atau dengan universitas atau dengan mana? Tipe 2. Oh, Museum Nasional. Kalau Museum Nasional di bawah Menteri apa itu? Menteri Kebudayaan. Oke, berarti tipe 3 ada dengan siapa? Perguruan tinggi swasta atau dengan ormas, yayasan. Tipe 4 dengan siapa? Paguyuban seni atau apa? Seni tipe 4, komunitas. Oke. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan yang dapat diswaklolakan ya. Ini dasar hukumnya ya, Perpres dan Perlem 3 tahun 2021. Dan nanti perencanaannya ada di Perlem 11. Perencanaannya bagaimana nanti merencanakan swaklola. Nah, yang pertama, ini definisi ya. Definisi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Kita masuk ke tahapannya yang harus Bapak Ibu lakukan kalau dia swaklola. Berarti nanti pertama perencanaan nih. Perencanaan yang pertama. Setelah perencanaan, nanti Bapak Ibu masuk ke tahap persiapan. Ya, mungkin perencanaan saya yakin semuanya sudah lengkap. Tapi kalau di dalam perencanaan nanti Bapak Ibu masih ada yang kurang, ya tolong dilengkapi. Kalau masih ada yang kurang, ya Bapak Ibu ya. Nah, harusnya Bapak Ibu sekarang sudah masuk di tahap persiapan nih sekarang harusnya ya. Tapi kita lihat nanti dokumen yang Bapak Ibu sudah hasilkan itu seperti apa. Yang pertama, perencanaan. Di perencanaan swaklola, ya Bapak Ibu jadi menghasilkan, ini harus ada 3 dokumen di dalam perencanaan swaklola. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penetapan tipe, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu disirup ya, itu nanti Bapak Ibu harus bisa menentukan kegiatan apa. Misalnya pekerjaan apa? Untuk dengan museum nasional apa? Konservasi seni budaya misalnya. Oh, berarti ini kegiatannya, judul kegiatannya apa? Pelaksanaan swaklolanya tipe 2, tipe 2-nya siapa tadi? Museum Nasional. Berarti ini Bapak Ibu tetapkan tipenya tadi. Berarti ada tipe 1, Bapak Ibu ada tipe 2, 3, dan 4. Itu penetapan tipe. Jadi nanti ngelihatnya dari mana penetapan tipe yang Bapak Ibu sudah lakukan itu benar atau enggak. Bapak Ibu tinggal lihat aja sirupnya, RUP-nya. Di RUP-nya Dinas Kebudayaan muncul enggak kegiatan Bapak Ibu itu tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ada kegiatan misalnya kajian konsultan, dia masuk di belanja konsultan, nanti pelaksanaannya lewat swaklola, jadi salah. Gitu. Kalau memang swaklola tipe 2, ya sudah nanti Bapak Ibu akan dikejar dokumennya dari awal sampai akhir dia swaklola. Tipe 2, berarti tipe 2 dokumennya apa? Tipe 3 dokumennya apa? Tipe 4 dokumennya apa? Nah, di sini. Jadi garis setarnya adalah di penetapan tipe. Ngelihatnya di mana? Di RUP. Nah, setelah Bapak Ibu sudah netapin tipe, langkah berikutnya adalah menyusun spek atau KAK. Jadi dalam KAK-nya nanti Bapak uraikan, ini kegiatannya latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa, sasarannya apa, output dari kegiatan ini apa. Ya, berarti konservasi budaya apa, nanti menghasilkan apa nih outputnya. Bapak tuangkan dalam KAK. Ya, jelas jadi kegiatannya latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa, sasarannya apa, outputnya apa, pelaksanaannya berapa lama, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini berapa orang, misalnya perlu tenaga ahli, misalnya perlu kurator atau perlu pekerja seni atau apa, Bapak Ibu yang lebih ngerti ya, misalnya kegiatannya konservasi apa nih, kalau dia patung berarti ahli patung dan seterusnya, mungkin
ada di situ ahli seni. Yang ketiga, yang harus Bapak Ibu siapkan adalah RAB-nya. Kalau bahasa kasarnya duitnya. Untuk melaksanakan kegiatan itu, komponen-komponen biayanya apa saja? Bapak Ibu uraikan. Apakah gelondongan gitu ya, atau kalau DKI Bapak Ibu nggak bisa gelondongan, pasti sudah diurai gitu kan. Mungkin komponennya ada komponen tenaga ahli mungkin ya, narasumber mungkin. Ada komponennya belanja peralatan atau belanja material, ada mungkin komponennya biaya perjalanan mungkin, dan seterusnya. Nah, ini 3 dokumen yang harus disiapkan di tahap persiapan. Oke, katakanlah ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Oke ya, ini di tahap perencanaan. Mau tipe 1, tipe 2, tipe 3, semuanya sama. Ya, nanti bedanya di tahap persiapan. Setelah persiapannya ini beres ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk ke tahap persiapan. Nah, pertama, untuk penetapan tipe, kebalik lagi kita awal. Penetapan tipe ini ada 3 pertimbangan. Ini Bapak Ibu tolong nanti di dalam KAK Bapak Ibu itu jelasin kenapa butuh kegiatan konservasi gitu loh, jelasin dasar pertimbangannya kenapa butuh gitu kan. Apa nih yang perlu dikonservasi? Apa kegiatan apa? Seni budaya apa yang mau dikerjasamakan? Oh, koleksi museum, misalnya koleksi museum di sini mau ditambah, atau perawatan koleksi museum. Itu nggak gampang juga merawat koleksi museum, itu jangan dikira murah, mahal itu biayanya. Nah, ini harus Bapak Ibu identifikasi bagaimana merawat benda-benda koleksi museum misalnya, kan? Nah, terus tuangkan di sini ya. Nanti kriterianya Bapak Ibu di dalam KAK nanti jelasin itu. Kan ada 10 kriteria, masuk kriteria yang nomor berapa. Terus cek ketersediaan calon pelaksana swakelola. Nanti kita bicara persyaratan-persyaratannya. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu tuangkan ya di dalam KK, tuangkan kegiatan Bapak Ibu ini masuk kriteria yang mana. Oh, mungkin ini barang jasa yang dalam rangka menumbuhkan ekonomi kreatif misalnya. Misal Museum Nasional sudah berpengalaman merawat koleksi museum, sehingga Bapak Ibu perlu belajar dari mereka. Itu misalnya supaya terjadi transfer teknologi, bentuknya bisa berupa pengembangan SDM, bisa berupa kursus, bisa berupa pelatihan, bisa berupa pendampingan. Nah, bahasa awamnya Bapak Ibu diajarin gitu loh, misalnya cara ngerawat patung, gimana caranya? Patungnya lihat dulu, patung apa? Patung dari batu, dari besi, dari tembaga misalnya. Nah, itu cara ngerawatnya akan berbeda. Apalagi Bapak Ibu misalnya punya koleksi museum karya. Bagus sih, tapi jangan juga perawatannya juga mahal kalau kesannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kegiatan Bapak Ibu masuk yang mana ya? Karena nanti Bapak Ibu di-challenge pada saat audit, Bapak Ibu di-challenge. Kenapa diswakelolakan? Nah, Bapak Ibu tolong cari justifikasi kegiatan Bapak Ibu nyantolnya di nomor berapa. Bahasa awamnya begitu ya. Di PLM 3 tahun 2021 itu ada 10 kriteria. Kemudian Bapak tentukan siapa nih yang mampu ya. Kalau yang mampu instansi sendiri berarti tipe 1. Kalau yang mampu instansi lain berarti tipe 2. Nanti mampu itu ditunjukkan dengan apa? Dia punya personil, punya tenaga ahli, punya SDM. Yang kedua punya peralatan misalnya. Yang ketiga punya pengalaman. Ya, jadi dasar Bapak nunjuk bukan tebak-tebakan, tapi memang ada dasar kompetensi. Ya, pada saat ditunjuk, ya lembaga yang ditunjuk memang nanti ada kertas kerjanya. Kertas kerja bener nggak dia punya tenaga ahli misalnya. Oh, nanti kan ada proposal tuh dari Museum Nasional atau dari yang lain, dia menampilkan daftar tenaga ahli yang dia miliki, daftar pengalaman, daftar peralatan yang dia miliki. Karena merawat benda seni itu nggak bisa dilihat-lihat doang, harus pakai peralatan, mungkin harus pakai chemical dan seterusnya. Itu harus diperhatikan. Sehingga nanti Bapak Ibu berkesimpulan ini pakai tipe berapa? Tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Ya. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu lihat pekerjaannya ini apa. Bisa aja bentuknya berupa barang. Berarti Bapak Ibu susun spek.
Ya, misalnya bentuk kegiatannya berupa barang. Itu saya pernah bantuin Kementerian Kominfo kerjasama dengan ITS Swaklola tipe 2. Kegiatannya apa? Kegiatannya pengadaan robot hasil penelitian mahasiswa dari ITS. Nah, dia berbentuknya barang. Pengadaannya belanja akun belanja barang. Bentuknya barangnya berupa robot. Ya, robot yang berfungsi sebagai pramusaji. Sehingga kalau ada tamu dilayani sama robot, dibikinin kopi, dibikinin teh, kira-kira seperti itu. Ini spek. Jadi kalau nanti Bapak mungkin berupa kegiatan, ya silakan nanti apa bentuk kegiatannya. Sini tuangkan di sini tadi ya, latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan seterusnya. Nah, setelah akhir, Bapak Ibu buat RAB-nya tadi. Ini masalah duitnya berapa? Komponen-komponennya apa saja duit-duitnya nih, ya. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada pembicaraan dengan pihak Museum Nasional, ya silakan. Ini didetailkan komponen-komponen biaya ini, ya. Oke, selesai Bapak Ibu di tahap perencanaan. Ada yang mau bertanya di tahap perencanaan? Clear? Kalau masih bingung, begini Bapak Ibu ya, dokumennya. Ini kita bicara dokumen ya, bicara dokumen. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kegiatan yang mau diswaklakan, kita sebut swaklanya tipe 2, dokumen perencanaannya apa? Pertama, dokumennya seperti ini. Penetapan RUP. Ya, penetapan RUP. Bikin tabel Excel, kegiatan yang akan diswaklolakan itu apa saja, tipenya tipe berapa, kapan mau dilaksanakan. Nanti data ini Bapak Ibu input ke dalam RUP, sirup. Ya, atau kalau ditanya sama auditor, mana penetapan tipenya? Screenshot aja sirupnya tuh Pak. Karena begitu dia diketik dalam sirup, nanti kan oleh KPA disetujui. Disetujui artinya ditetap di tanda tangan. Kemudian nanti Bapak Ibu bikin tadi penetapan tipe, bikin spek atau KAK. Bapak Ibu bikin speknya, KAK-nya seperti apa? Ceritain itu, latar belakangnya, bla 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 dan seterusnya, maksud tujuannya, sasarannya, lokasinya, nilai pekerjaannya berapa rupiah, siapa PA KPA-nya, ruang lingkup pekerjaannya dan seterusnya. Setelah KAK, kita bicara duit, RAB. Nah, nanti silakan RAB untuk kegiatan itu, ini perlu biaya berapa saja kegiatan-kegiatannya. Nah, ini dokumen perencanaan.